Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manila Lovinsa Delvanura. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang dibagi menjadi 4 aspek, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang pertama, kehidupan dari aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berkembang pesat karena letak geografis Nusantara yang strategis, terutama di jalur perdagangan internasional. Ciri-ciri kehidupan ekonomi yang pertama, perdagangan sebagai pusat kegiatan ekonomi utama, terutama ekspor rempah-rempah, hasil bumi, kain, dan emas. Yang kedua, tumbuhnya pelabuhan dagang internasional, seperti Pelabuhan Malaka atau Kesultanan Malaka, yang menjadi pusat transit pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Pelabuhan Aceh atau Kesultanan Aceh menjadi pusat ekspor lada dan emas di bawah Sultan Iskandar Muda. Gresik dan Jepara berkembang di masa Kesultanan Demak sebagai pusat perdagangan maritim. Yang ketiga, mata uang yang digunakan dalam perdagangan seperti dirham dan dinar yang berbahan emas dan perak. Yang keempat, adanya kerjasama dagang dengan pedagang asing dari Gujarat atau India, Persia, Arab, dan Tiongkok. Ciri yang kelima adalah aktivitas pertanian dan perikanan juga tetap berkembang, terutama di wilayah-wilayah pedalaman. Contoh perkembangan ekonomi yang pertama, Sultan Iskandar Muda dari Aceh mengembangkan pelabuhan dagang dan mengatur monopoli rempah-rempah. Yang kedua, Kesultanan Ternate dan Tidore menguasai perdagangan cengkeh di Maluku. Yang kedua, kehidupan dari aspek sosial. Struktur sosial masyarakat kerajaan Islam tidak kaku, tetapi tetap mengenal lapisan sosial berdasarkan peran dan status. Susunan sosial tersebut antara lain yang pertama, Sultan dan keluarga kerajaan, yang merupakan pemimpin tertinggi dan pusat kekuasaan. Yang kedua, ulama dan tokoh agama. Ulama dan tokoh agama sangat dihormati karena peran dalam pendidikan dan penyebaran agama. Yang ketiga, pedagang. Pedagang memiliki posisi penting karena mendukung kegiatan ekonomi kerajaan. Yang keempat, rakyat biasa seperti petani, nelayan, pengrajin, buruh, dan lain-lain. Yang kelima, budak. Budak biasanya berasal dari tawanan perang. Ciri sosial lainnya yang pertama, toleransi sosial yang tinggi dalam menerima budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, pendidikan Islam mulai berkembang lewat pondok pesantren dan surau. Yang ketiga, peran ulama sangat besar dalam menyatukan masyarakat dan menjaga harmoni sosial. Yang ketiga, kehidupan dari aspek budaya. Kebudayaan pada masa kerajaan Islam merupakan hasil akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal. Bentuk-bentuk budaya yang berkembang antara lain yang pertama, arsitektur Islam, seperti Masjid Agung Demak yang berbentuk joglo khas Jawa tapi digunakan untuk ibadah Islam. Menara Kudus, yaitu perpaduan candi Hindu-Buddha dan masjid. Seni ukir dan kaligrafi yang berkembang untuk menghias masjid dan nisan. Yang kedua, sastra Islam, seperti hikayat, suluk yang berisi ajaran tasawuf, syair dan pantun bernapaskan Islam, dan kesenian tradisional seperti wayang, gamelan, dan tari yang diadaptasi agar sesuai nilai-nilai Islam. Yang keempat, kehidupan dari aspek politik. Pemerintahan Islam di Indonesia menganut sistem monarki Islam, yaitu dipimpin oleh seorang sultan yang menjalankan kekuasaan dunia dan agama sekaligus. Ciri-ciri kehidupan politik yang pertama, Sultan sebagai pemimpin tertinggi dan dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Yang kedua, pemerintahan dibantu oleh pejabat seperti mufti atau ahli hukum Islam, syekh bandar atau pengatur pelabuhan dan perdagangan,
dan tumenggung atau panglima perang. Yang ketiga, kerajaan Islam menjalin diplomasi dengan kerajaan lain, bahkan dengan negara asing seperti Turki Utsmani. Yang keempat, terjadi persaingan dan peperangan antar kerajaan seperti Demak versus Pajang, Mataram Islam versus VOC, serta Ternate versus Tidore, walaupun keduanya sama-sama Islam. Contoh kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, Kesultanan Malaka, yang merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga, Kesultanan Demak, merupakan pelopor kerajaan Islam di Jawa. Yang keempat, Kesultanan Mataram Islam. Yang kelima, Kesultanan Ternate dan Tidore, yang merupakan kerajaan Islam di Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Sekian materi tentang kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang diambil dari 4 aspek, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.